Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel Edi Penny, channelnya Kensuse atau X Maga. Oke minasan, o genki desu ka? Genki desu ne. Oke, di video kali ini aku akan ngebahas sebuah artikel dari CNN Indonesia. Ini tepatnya artikel ini sebenarnya udah lumayan lama, yaitu tanggal 18 Oktober 2021, tapi ini patut diangkat dan patut kita bahas bareng-bareng. Oke, sebelum aku mulai videonya, aku mau sedikit nyapa buat teman-teman subscriber Edi Penny, karena sudah beberapa hari channel Edi Penny nggak upload video. Ya, aku ngucapin mohon maaf karena ada kesibukan tersendiri dan tidak bisa ditinggalkan. Dan di sini juga aku mau minta maaf karena belum bisa update info-info terbaru seputar Jepang, Korea ataupun Taiwan. Tapi di video kali ini aku akan sedikit ngebahas soal artikel yang sedikit istilahnya apa ya, sedikit nyentil ya. Istilahnya sedikit nyentil gitu aja ya. Nah, ayo kita bicara bareng. Artikel ini berjudul Pemerintah bakal balas negara yang tutup pintu bagi RI. Nah, ini judulnya sedikit provokatif ya, karena RI berencana ingin membalas mereka negara-negara yang belum membuka pintunya bagi penduduk Indonesia untuk ke sana. Seperti contohnya Jepang, Korea, Taiwan, dan masih banyak lagi pokoknya. Oke, langsung aja kita baca artikelnya. Jakarta, CNN Indonesia. Pemerintah akan mengeluarkan negara yang ada di daftar negara yang boleh masuk ke Indonesia melalui Bali jika negara tersebut belum membuka pintu bagi Indonesia. Nah, jadi menurut artikel ini, negara-negara yang belum membuka penduduk Indonesia berangkat ke negara tersebut, mereka akan mengeluarkan daftar negara yang bisa masuk ke Indonesia. Istilahnya balas dendam ya. Istilahnya kok mereka bisa masuk di Indonesia tapi kita tidak bisa masuk ke sana. Istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjut bacanya. Bila mereka belum membuka ke kita karena kita sepakat resiprokal, mereka pun nanti tidak tertutup kemungkinan akan kita keluarkan dari list 19 negara. Nah, jadi 19 negara yang bisa masuk Indonesia ya. Ujar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers virtual PPKM Senin 18 Oktober kemarin. Kendati begitu, Luhut belum mengungkapkan negara mana yang kira-kira belum membuka diri. Lebih lanjut, ia mengatakan penetapan daftar 19 negara yang terusnya boleh masuk ke Indonesia sebelumnya didasari pada standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Terkait daftar 19 negara yang diperbolehkan masuk ke Bali dapat dijelaskan. 19 negara tersebut dipilih mempertimbangkan jumlah kasus dan tingkat positif rate yang rendah berdasarkan standar WHO, kata Luhut Binsar Panjaitan. Namun pada akhirnya pemerintah akan turut mempertimbangkan kebijakan dari masing-masing negara apakah mengizinkan warga negara masuk ke Indonesia atau tidak. Sementara 19 negara yang masuk dalam daftar tersebut yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Selandia Baru. Lalu Kuwait, Bahrain, Qatar, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Liechtenstein. Kemudian Italia, Prancis, Portugal, Spanyol, Swedia, Polandia, Hungaria, dan Norwegia. Luhut menegaskan kebijakan ini merupakan hasil evaluasi dari pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo melalui rapat terbatas pada hari ini. Presiden juga ingatkan kepada kami agar terus melakukan evaluasi setiap minggu agar bisa mitigasi dampak buruk dari pembukaan pintu masuk 19 negara tersebut, jelasnya. Sebagai informasi, Indonesia telah membuka penerbangan internasional kepada turis asing
ke dalam negeri melalui Provinsi Bali dan Kepulauan Riau sejak 14 Oktober lalu. Nah, jadi pemerintah Indonesia per 14 Oktober kemarin sudah membuka pintunya bagi wisatawan asing untuk masuk ke negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, menurut artikel ini, kata Menteri Luhut Binsar Panjaitan tadi akan memblokir atau mengeluarkan daftar negara apabila negara tersebut belum membuka pintunya bagi Indonesia yang ingin ke sana juga. Jadi harus ada timbal balik gitu menurut pertimbangan Luhut Binsar Panjaitan. Nah, di daftar tadi ada Jepang dan Korea Selatan. Ya, ini mudah-mudahan menjadi ancaman tersendiri bagi negara tersebut agar segera membuka, karena Jepang sendiri dan Korea Selatan sendiri sudah diizinkan masuk ke Indonesia, tapi kok Indonesia tidak diperbolehkan ke sana, kan namanya juga aneh istilahnya seperti itu. Nah, jadi kebijakan ini ya menurutku sangat bagus sekali dan harus segera diterapkan agar negara tersebut bisa membuka dan menerima calon warga Indonesia yang ingin kerja ke sana maupun ingin berwisata ke sana. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, sampai detik ini, sampai akhir Oktober ini masih belum ada pemberangkatan untuk CPMI newcomer ya. Ya, sangat disayangkan sekali karena pada kemarin tanggal 18 Oktober juga ada demo dari CPMI Korea yang mengerahkan ribuan orang untuk menggeruduk kantor BP2MI dan kantor Kemenaker. Tapi sampai sekarang masih belum ada perkembangan. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, untuk semisal Indonesia sudah turun tapi tetap kita tidak bisa berangkat karena yang membuat kebijakan adalah negara penempatan tersebut. Nah, apabila mereka belum buka, ya mau gimana lagi? Kita mau menyerang BP2MI, mau menyerang Disnaker, Kementerian Ketenagakerjaan, ya percuma. Ya, menentukan adalah negara penempatan, bukan pemangku jabatan yang ada di Indonesia. Tapi ya gimana lagi? Mereka butuh sosok yang ingin disalahkan, ya disalahkan ya itu. Ya, di video kali ini ya ini yang ingin aku sampaikan. Ya, mudah-mudahan negara penempatan segera membuka untuk kita CPMI, karena kita sudah lama menunggu sampai sekarang, sampai detik ini, dari 2020 kemarin sampai 2021 ini, sampai akhir masih belum ada pemberangkatan. Ya, sangat disayangkan ya. Ya, mudah-mudahan cepat segera dibuka. Amin. Kita hanya bisa berdoa dan bisa berharap aja itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Ya, menurutku artikel tadi ya patut sekali diterapkan kebijakan tersebut. Kita harus tegas juga, jangan sampai kita dipandang rendah oleh negara-negara penempatan tersebut. Dikiranya kita yang butuh, padahal mereka juga butuh. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Aku ingetin juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, karena kalau teman-teman menyalakan notifikasi, teman-teman apabila aku upload video, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton. Dan tentunya jangan lupa untuk like-nya dan komen. Apabila ada pertanyaan seputaran TKI, CPMI, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. See you the next video.